pembagian lain daripada ilmu. Jadi sudah ada dua pembagian ilmu. Yang pertama adalah pembagian ilmu dilihat dari sisi butuhnya keyakinan atau tidak, butuhnya penilaian atau tidak, disebut dengan ilmu gambaran dan ilmu keyakinan. Yang kedua, pembagian ilmu dilihat dari sisi asal-usulnya yang terbagi menjadi 4, ilmu panca indera, ilmu khayal, ilmu wahmi, dan ilmu akal. Itu sudah ada 2. Sekarang pembagian lain daripada ilmu. Pembagian lain daripada ilmu ada yang disebut dengan ilmu pembagian yang pertama, dan ada yang disebut dengan ilmu bagian yang kedua, atau tingkatan yang pertama dan tingkatan yang kedua. Jadi pembagian lain terhadap ilmu ada yang disebut dengan pembagian pertama, pembagian kedua, dan pembagian ketiga. Pembagian pertama adalah pembagian ilmu dilihat dari sisi hubungannya dengan keyakinan yang disebut yang tadi, yang awal, yaitu ilmu tasawuri dengan ilmu keyakinan atau ilmu tasdiki. Yang kedua, pembagian yang kedua, yakni dilihat dari sudut tingkatannya yang terbagi menjadi 2 bagian. Pengertian tahap pertama, ilmu tingkatan pertama, dan ilmu tingkatan yang kedua. Nah, ilmu tingkatan pertama dan ilmu tingkatan kedua kita akan lihat sebentar. Nah, kemudian pembagian yang ketiga adalah pembagian ilmu dilihat dari segi perlunya kepada pikiran atau tidak. Nah, ini adalah disebut dengan ilmu mudah dan ilmu nazari atau ilmu perhitungan. Nah, itu yang bagian yang ketiga. Nah, ini hanya pengulangan yang tadi itu. Jadi ilmu pertama adalah ilmu gambaran, namun ini mungkin penerapan, yakni lebih dakik lagi, lebih meluas lagi. Yang mana saja ilmu tasawuri itu, yang mana saja ilmu gambaran. Nah, ilmu gambaran tadi secara umum saya sudah menyampaikan yang mana ilmu gambaran. Semua adalah informasi yang kita tangkap, itu adalah ilmu gambaran. Nah, di sini lebih diperinci lagi bahwasanya ilmu gambaran itu satu adalah ilmu, yaitu kata tunggal atau mufrad, mencakup kata-kata, benda, kata kerja, dan kata bantu seperti kata benda rumah, kata kerja adalah menulis, dan kata bantu adalah di min ila an ala fi bili kalau dalam bahasa Arab. Nah, kemudian yang mana yang dimaksud lagi, yang mana yang termasuk lagi ilmu gambaran atau ilmu tasawuri, yaitu hubungan bukan hukum, seperti pada kalimat perintah, larangan, dan pertanyaan. Jadi semua kalimat-kalimat pertanyaan, kalimat perintah, kalimat larangan, itu semua adalah ilmu gambaran, ilmu tasawuri, karena tidak ada penilaian. Ayo saya silahkan menulis, bisa tidak dinilai benar dan salah di situ? Silahkan minum, jangan makan, ada tidak penilaian di situ? Tidak ada. Nah, jadi semua perintah, larangan, dan pertanyaan itu adalah ilmu tasawuri. Oke. Jadi diklasifikasikan lagi. Nah, kemudian yang ketiga, hubungan hukum yang diragukan. Misalnya kalau kita sebagai orang yang beragama Islam tidak meragukan, tetapi orang yang tidak beragama Islam pasti meragukan. Jadi hubungan hukum yang diragukan, misalnya sebab kalau kita sudah yakin maka termasuk tasdiki. Kalau kita sudah yakin, sebagaimana ketika kita beragama Islam, kita sudah beragama Islam, maka ada proposisi yang mengatakan Muhammad itu nabi, itu sudah masuk tasdiki. Benar bahwasanya Muhammad adalah nabi. Tapi bagi orang yang belum masuk di dalam agama Islam, belum meyakininya, maka proposisi ini adalah proposisi yang diragukan, belum ada penilaian di dalamnya. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan hubungan hukum yang diragukan. Kemudian yang keempat, yakni gabungan tak berhukum seperti, ya itu semua seperti yang kita lihat ini, buku, Ismail, kahar, ya semuanya adalah apa? Itu adalah gabungan yang tak berhukum. Nah, jadi gabungan di sini, tadi mufradnya ya, tadi mufradnya ya, ini baru di bagian kata tunggalnya ya, ini buku, ada merah, tapi ketika digabung buku merah.
Nah, itu adalah apa? Adalah gabungan yang tak berhukum, belum ada penilaiannya di dalamnya. Mau yang sifat mausuf, mau yang mudhaf-mudhafun ilahi, itu adalah apa? Adalah disebut gabungan yang tak berhukum. Oke, jadi ini adalah apa? Yang disebut dengan ilmu tasawuri. Kalau bertanya yang mana? Kan tadi yang awalnya saya cuma mengatakan semua informasi-informasi yang kita dapatkan itu adalah ilmu tasawuri yang tidak ada penilaian di dalamnya. Sekarang dibagi. Mana ilmu tasawuri? Yang inilah ilmu tasawuri. Nah, kemudian ilmu tasdiki. Nah, ilmu tasdiki ini ketika sudah ada penilaian di dalamnya. Nah, ada yang yakin dan ada yang yakin apa? Yakin di sini adalah meyakini kebenaran atau kesalahan suatu hukum dengan tidak memungkinkan lagi kebalikannya. Yakni yakinnya 100%. Bahwasanya ini warna biru. Yakin 100%. Ini warna hitam, yakin 100%. Dan tidak akan mungkin terbalik. Nah, kemudian ada yang, jadi ini adalah tingkatan, ada zon. Jadi yang yakin itu ada dua. Ada yakin yang 100%, yang tidak ada kebalikannya lagi. Ada yang dibawanya yakin, yaitu namanya zon. Zon itu adalah apa? Adalah dipakai di dalam ilmu fikih. Dalam ilmu usul fikih, untuk memahami fikih, ada logikanya, yaitu usul fikih. Untuk masuk pembahasan kalam atau teologi, ada logikanya. Yang ini yang kita bahas. Untuk masuk pembahasan filsafat, ya harus lewat teologi dulu. Tidak langsung masuk kepada filsafat. Untuk masuk ke pembahasan irfan, harus wajib melewati filsafat dulu. Baru masuk di irfan. Nah, jadi untuk masuk kepada tingkat yang paling tinggi adalah ya harus mulai dulu dari logika. Setelah logika baru masuk kalam teologi. Setelah kalam dan teologi masuk pembahasan filsafat. Setelah pembahasan filsafat baru masuk ke pembahasan apa? Irfan. Seperti itu. Nah, di zon ini apa? Meyakini kebenaran atau kesalahan suatu hukum namun masih memungkinkan kebalikannya. Ini kesalahannya. Jadi tingkatannya 75 ke atas. Nah, makanya kenapa di dalam pembahasan fikih banyak yang istilahnya terjadi perbedaan pandangan di situ. Padahal satu pokok pembahasan. Nah, karena bersifat zon di situ, bukan bersifat yakin 100%. Ketika kita mengatakan, sebagai suatu contoh, dalam pelaksanaan fikihnya, ketika mau melaksanakan fikih, yang diperhatikan itu adalah apa? Sorotannya adalah sorotan lahiriah, bukan sorotan akliyah. Kalau dalam pembahasan fikih, misalnya di sini ada apa? Di sini ada Anda mau melaksanakan sholat di sini misalnya ya. Untuk sholat kan harus ada syaratnya. Syaratnya adalah suci, baik yang kita pakai maupun yang kita sujudi. Nah, taruhlah di sini ada apa? Ada najis. Tapi Anda sholat di sini. Apakah sholat Anda batal atau sah? Ada najis di sini. Misalnya Anda sholat di sini. Hah? Nah, tidak batal. Kenapa? Ya, kebenaran. Nah, jadi. Oke. Jadi dihukumnya apa? Dihukumi sah. Kenapa? Karena hukum lahiriah yang dilihat, bukan hukum batiniahnya. Lahiriah yang dilihat. Makanya di dalam fikih itu adalah lahiriah. Semuanya suci kecuali diketahui ketidaksuciannya. Itu. Semuanya suci kecuali diketahui ketidaksuciannya. Jadi Anda sholat di sini, pada hakikatnya misalnya ini adalah tidak suci.
Tapi Anda sholat di sini, tapi Anda tidak mengetahuinya. Anda langsung sholat, Allahu Akbar. Udah, selesai semua. Nah, berhari-hari, 1 hari, 2 hari, sang pemilik rumah mengatakan, di sini sebelumnya ada anak-anak kecil yang main-main, dan di sini apa? Di sini buang air dan belum sempat untuk dicuci, dibersihkan, disucikan maksudnya. Nah, Anda sudah melaksanakan di situ. Waktu itu saya sholat di sini. Gimana hukumnya? Dihukumi suci. Seperti itu, karena lahiriah. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwasanya penghukumannya karena apa? Zon itu adalah yakin dari Anda sendiri. Tapi hakikatnya bukan 100%. Masih bisa salah. Tapi dengan zon yang Anda yakini itu, bahwasanya di sini suci, karena di sini adalah misalnya orang Islam, nah, maka dengan modal itu Anda sholat di situ, gitu. Bahwasanya semuanya suci. Nah, maka dengan modal itu Anda apa? Dengan modal zon, bukan modal yakin. Kalau yakin itu sadar, yakni 100% tidak mungkin salah, gitu. Nah, itu adalah apa? Adalah hukum secara apa? Secara lahiriah. Jadi yakin ada 2, yakin 100% dan yakin 75% ke atas. Itu disebut zon. Kemudian pembagian yang kedua dilihat dari sisi tingkatannya. Dilihat dari sudut tingkatannya terbagi menjadi 2 bagian. Pengertian tahap pertama dan pengertian tahap yang kedua. Tahap yang pertama yang disebut dengan ma'qulatil awwaliyah, dan itulah yang dimaksud dengan pahaman tahap pertama. Anda melihat segala sesuatunya yang ada di sekeliling Anda, dan Anda save di dalam apa? Di dalam memori Anda. Save-an pertama itu adalah apa? Disebut sebagai ilmu tahap pertama. Dan ilmu tahap kedua yang disebut dengan ma'qulatul tsanawiyah itu tidak mempunyai eksistensi di luar akal. Sementara yang pahaman tingkat pertama ada ekstensinya, bukan eksistensi, ekstensi. Ada ekstensinya di luar akal. Ekstensi adalah misdak, wujud luar. Ekstensi di pahaman tingkat kedua itu tidak ada di luar, adanya di akal. Pahaman tahap kedua tidak mempunyai ekstensi di luar akal, sebab ia diambil dari pahaman itu juga, yakni pahaman tahap pertama. Seperti apa contohnya? Ada yang bisa contohkan di sini? Ilmu tahap pertama yang mana? Tadi sudah saya sampaikan, coba kita gunakan nalar. Yang mana yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya ilmu tahap pertama itu adalah punya misdak di luar. Kemudian terekam di pahaman kita di dalam. Yang kita pahami pertama ini dari penglihatan kita di luar, yang kita sorot ini semua, dan terekam di sini, itulah disebut dengan ilmu tahapan pertama. Dan dari ilmu tahapan pertama ini lahir ilmu tahapan kedua. Ilmu tahapan kedua yang kita simpulkan di sini itu bukan berasal dari luar, tapi berasal dari sini juga. Dari ilmu tahapan pertama. Nah, kira-kira bisa dicontohkan? Yang mana yang dimaksud dengan ilmu tahap pertama dan ilmu tahap kedua? Ayo. Kira-kira dalam ilmu, jadi yang kita jadikan sebagai standar pembahasan kali ini adalah apa? Bukan logika yang lain, tetapi logika almarhum Ustaz Abu Ammar, kitabnya. Nah, makanya istilah-istilah yang dipakai ini adalah istilah yang mungkin tidak dipakai di tempat yang lain. Anda membaca buku logika yang lain, tidak ditemukan istilah yang ini. Nah, maka untuk memahami pemikirannya beliau, maka harus dipahami dulu bukunya. Untuk masuk pembahasan, misalnya pembahasan teologinya beliau yang dia tulis, itu harus dipahami melewati dulu yang ini. Untuk masuk pembahasan filsafatnya, Bidayatul Hikmah misalnya yang ada yang dia tulis itu tidak bisa dipahami tanpa melewati apa? Melewati
logika 1, 2, dan 3 ini. Nah, ala kulli hal, hanya pembahasan, hanya persoalan istilah saja. Oke. Jadi ketika kita sudah kaya dengan istilah, kita baca buku yang lain memiliki istilah yang lain, tapi maknanya sama, gitu. Itu yang disebut dengan mustarak maknawi. Ada namanya mustarak lafzi dan ada namanya mustarak maknawi. Nah, mustarak lafzi itu adalah satu kata memiliki banyak makna. Mustarak maknawi, banyak kata, banyak lafaz memiliki satu makna. Contoh, mustarak lafzi. Mustarak lafzi, kata bisa. Ya, yang akan kita bahas nanti, pembagian kata dilihat dari sisi satunya kata, dilihat dari sisi banyaknya kata, dilihat dari sisi berbilangnya kata. Nah, kita akan bahas di situ. Namun yang saya ingin sampaikan di sini bahwasanya untuk memahami setiap alur pemikiran seseorang, kita harus tahu dulu landasannya dalam menulis, dalam istilahnya menguraikan pemikiran-pemikirannya. Apa itu? Nah, harus tahu landasannya. Supaya penyamaan persepsi. Nah, ketika kaya dengan persepsi, maka insya Allah tidak akan ada kesalahpahaman. Oh, kalau kita belum membaca, oh kenapa di sini kata-katanya seperti ini, di sini kata-katanya seperti ini, enggak. Hanya persamaan apa? Persamaan mustarak lafzi dan mustarak maknawi yang perlu kita pahami. Nah, jadi ilmu tahapan pertama, kembali ilmu tahapan pertama, kita saya melihat Anda semua, oke, men-save di dalam memori saya. Ya, saya melihat Akhi Ahmad Sadra, saya melihat Kahar, saya melihat si baju merah, saya melihat si baju yang lengan panjang, saya melihat yang warna hitam, warna putih. Nah, itu semua saya rekam di dalam apa? Dalam kepala saya. Namanya satu persatu saya rekam. Oke. Yang terekam di sini, itu disebut dengan ilmu tahapan pertama. Si fulan terekam. Dari rekaman saya ini, walaupun Anda tidak ada, di sini sudah terekam. Dan saya menyimpulkan dari sini bahwasanya si fulan A, B, C, dan D ini adalah apa? Adalah manusia. Manusia diambil dari mana? Dari pahaman yang ada di sini. Pahaman tentang Ismail, Kahar, Ahmad Sadra itu adalah apa? Adalah pahaman tahapan pertama yang saya ambil dari luar. Tapi saya menyimpulkan bahwasanya semua yang saya pahami di tahapan pertama itu disebut sebagai apa? Manusia. Manusia ini disebut sebagai apa? Ilmu tahapan kedua. Begitu semua ketika kita menerima ilmu. Terkadang kita memiliki ilmu tapi tidak ada misdaknya di luar. Tapi itu adalah buatan apa? Buatan akal. Realitas ada 3. Ada realitas yang di luar, ada realitas yang di dalam, dan ada realitas yang dibuat oleh akal. Seperti apa? Tiada. Ada enggak realitasnya? Ada enggak di luar? Tidak ada. Ada enggak di dalam? Tidak ada. Tapi dibuat oleh akal. Itu tiada. Suatu hal yang saling bertentangan tidak akan pernah bertemu di ujungnya. Tidak pernah, dua hal yang bertentangan tidak akan pernah bertemu di ujungnya. Ada enggak realitasnya? Tidak ada. Ada enggak di sini? Tidak ada. Tapi dibuat oleh akal. Gitu. Hal yang mustahil. Ada enggak wujudnya? Tidak ada. Syarikul bari, lawannya Tuhan, ada enggak? Tidak ada. Tapi kita membuat lawan Tuhan. Gitu. Nah, itu namanya realitas yang dibuat oleh apa? Oleh akal. Oke.
Itu pembahasan yang ketiga. Pembagian yang ketiga adalah pembagian ilmu dilihat dari sisi perlunya kepada pikiran dan tidak. Nah, jadi ada yang disebut dengan ilmu daruri dan ada yang disebut dengan ilmu apa? Ilmu nazari. Ilmu daruri adalah ilmu mudah dan ilmu nazari disebut sebagai ilmu perhitungan. Ilmu mudah yang mana? Ya, semua yang kita pahami, semua yang kita ketahui dan kita pahami, tidak perlu berpikir bahwasanya apakah ini ada atau tidak ada, ini benar atau salah. Saya tanya, ini warna biru atau hijau? Ini biru enggak? Biru. Orang enggak perlu bertanya, biru atau enggak ya. Ini warna hitam? Hitam. Enggak ada yang ragu. Tapi ketika saya mengatakan ini warna hijau atau biru, ini hijau enggak? Hijau, ya. Jadi ilmu muda itu ilmu yang tidak perlu dipikirkan untuk menetapkan salah dan benarnya. Sementara ilmu perhitungan, saya mengatakan berapa luasnya ini? Anda perlu berpikir. Anda perlu hitung dulu berapa panjangnya ini, berapa lebarnya, baru Anda bisa mengetahui luasnya. Yang ketiga, Anda harus tahu rumus 4 persegi panjang. Luas 4 persegi panjang, apa rumusnya? Nah, dari situ Anda berpikir. Nah, makanya kalau ditanya apa itu berpikir? Jadi dari pertanyaan saya tadi, kita mampu mendefinisikan apa itu berpikir. Kapan akal kita mampu bergerak, berfungsi? Itu ketika kita mengetahui dulu berapa panjangnya, berapa lebarnya. Tapi kalau Anda tidak mengetahui berapa panjangnya, berapa lebarnya, serta rumusnya, maka akal Anda tidak akan bisa berfungsi. Karena ada pengetahuan awal yang seperti itu. Ada pengetahuan awal di sini panjang, ini lebarnya, dan juga rumusnya, maka di saat itu baru akal bisa berfungsi. Maka bergeraklah akal, maka berpikirlah akal. Maka definisi daripada berpikir adalah apa? Gerak akal. Gerak akal dari yang diketahui menuju kepada yang tak diketahui. Yang tidak diketahui mana? Yaitu luasnya ini. Yang diketahui yang mana? Ya, rumusnya satu, yang kedua panjang dan lebarnya. Nah, di situ baru bisa bergerak akal dari yang diketahui menuju kepada yang tidak diketahui, itu luasnya. Seperti itu. Nah, itu definisi daripada berpikir. Nah, dalam perhitungan ilmu nazari atau ilmu perhitungan, di situ perlu berpikir. Nah, tapi kalau ilmu mudah tidak perlu berpikir. Nah, jadi terbalik, biasanya yang kita pahami bahwasanya berpikir adalah dari yang tidak tahu menuju kepada yang tahu, gitu. Nah, sekarang dalam ilmu logika adalah kita harus balik. Ya, ini menyusun menyusun cara berpikir. Nah, jadi kita lihat di sini bahwasanya ilmu mudah apa? Ilmu yang untuk memahami atau mempercayainya itu tidak perlu menggunakan pikiran, langsung tidak perlu tidak perlu dipikir. Dan ilmu nazari adalah ilmu yang untuk memahaminya atau mempercayainya perlu kepada usaha berpikir. Makanya di sini dibilang pikiran atau berpikir adalah gerak akal dari yang diketahui kepada yang tak diketahui. Nah, di sini.